bukan perkara lucu. Pelajaran kali ini seperti sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Kita berbicara tentang nasib hidup manusia. Apakah dia berada di dalam Tuhan atau mengikuti jalan setan? Apakah kita selalu mendengar bisikan Tuhan ketika Ia menyuruh kita untuk menghindar dari dosa atau menyuruh kita untuk bertobat dan keluar dari kebiasaan yang salah dari kita? Dan juga, apakah telinga kita selalu peka ketika mendengarkan bisikan Roh Kudus? Dosa apapun itu, khusus dalam pelajaran kita Sodom dan Gomora yang terkenal dengan dosa seksualnya, harus memang ditinggalkan, harus memang tidak dilakukan lagi, dan kita berbalik kepada Tuhan. Soal keselamatan bukan perkara lucu. Keselamatan adalah tetap keselamatan. Mari kita kerjakan keselamatan kita dengan lebih setia kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan dengan baik, maka kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini hari yang menyenangkan ya untuk kalian dan Brian juga di sini. Wih, makasih. Nah, gue mau nih sama lo Brian dan juga mungkin teman-teman di rumah. Boleh. Pernah nggak sih kita melakukan sebuah kesalahan atau melihat seseorang melakukan sebuah kesalahan? Dan kira-kira apa sih reaksi kita dari hal tersebut? Kalau gue sendiri melakukan kesalahan pasti udah pernah, dan juga melihat kesalahan orang, maksudnya kepada kita juga pernah. Masih pernah. Nah, kalau gue di posisi yang melakukan kesalahan, ya mungkin gue lebih kepada meminta maaf atau Ya. meminta ampun gitu. Kita merugikan orang gitu. Iya, karena kita sudah merugikan orang. Apalagi kalau kesalahan sampai fatal kan. Iya, benar. Nah. benar. Dan kalau melihat kesalahan, ya mungkin kalau kesalahan itu kepada kita ya mungkin ya lebih ke mengampuni aja lah. Mengampuni gitu Iya. ya. Oh, paham. Kalau lu sendiri gimana, Dok? Kalau misalnya ngelihat orang yang berbuat ini ya, berbuat kejahatan atau gimana Kepada lu atau ya orang lain? mungkin kemana-mana lah. Oh, kemana-mana. Oke. Kalau gue pribadi, mungkin itu nggak bersangkutan sama gue dan gue ngerasa nggak perlu gue tegur, ya gue akan jamin aja. Nah, Karena ya mereka juga sama-sama udah dewasa lah, mereka udah ngerti lah kalau itu salah. Tapi kalau itu misalnya berhubungan sama gue dan mungkin merugikan orang-orang yang gue kenal, mungkin akan gue tegur atau mungkin akan gue lawan juga kalau misalnya emang parah juga kan. Oh, iya. Gitu deh. Nah, ada nih lagi, Dok. Pernahkah kalian berada di lingkungan yang kurang baik? Dan juga apa tindakan kalian saat itu? Kalau kurang baik mungkin beda sama kita kali ya. Maksudnya? Maksudnya itu beda, maksudnya kita kan punya cara-cara tersendiri. Terus ada suatu hal yang kayaknya beda sama kita, keyakinan kita. Misalnya sekarang itu beda sama keyakinan kita dan kita bilang kayak, wah ini kayaknya nggak cocok nih sama gue nih. Nggak cocok karena memiliki mungkin dampak yang buruk. Iya, dampak yang gitu. buruk. Kita mesti menjauh lah dari situ. Dan reaksi itu ya harusnya seperti itu. Tidak mendekat, tapi juga tidak menjauh. Iya. Jadi tetap kuat dengan apa yang kita yakini aja gitu. Benar. Ya, kalau gue di posisi di dalam ruang lingkup yang kurang baik ya, mungkin pada awalnya mengikuti arus mereka. Benar. Cuman ya pasti bakal sadar juga kan karena itu salah, dan bisa dibilang menarik diri, tetapi memberitahu juga ke mereka kebenaran yang sebenarnya kayak gitu. Intinya tuh kayak kita tuh ada di sungai, kita nggak bisa ngelawan arus, tapi kita harus beda aja gitu. Iya. Ya. Nah, berbicara tentang perbedaan dan lingkungan yang tidak baik nih ya, ada satu kisah di Alkitab yang menarik, Apa tuh, yang Dok? berhubungan sama Pelajaran kita. sahabat ini. Apa tuh, Dok? Anda tidak tahu? Apa tuh? Tahu dong. Tahu dong, pasti dong. Kan dari skrip. Iya. Nah. Gue iseng aja tadi. Nah, jadi apa tuh? ceritanya tentang apa? Nah, Dok, jadi gini. Gue tahu nih. Jadi ceritanya itu kayaknya tentang ini gak sih? Maksud lu Sodom dan Gomora ketika dibinasakan? Bener banget. Bener banget kan? Ya, kitab itu memang menyimpan berbagai kisah
kehidupan manusia yang menarik untuk kita bahas. Benar tuh Dok. Misalnya Sodom dan Gomora, sebuah kota yang penuh dengan dosa, namun ada satu keluarga yang setia di dalam kota tersebut. Nah teman-teman, dan juga Brian, kadang Tuhan itu punya caranya tersendiri untuk memberikan jalan keluar untuk kita. Untuk menarik kita keluar dari lingkaran atau lingkungan yang penuh dengan orang berdosa. Betul tuh Dok. Bisa aja dia menggunakan orang tua kita, atau menggunakan teman dekat kita. Mungkin saudara atau apapun itu untuk menyadarkan kita agar keluar dari dalam dosa tersebut. Dan kalau dilihat-lihat lagi nih, Tuhan menggunakan cara-cara tersebut untuk agar kita jangan terpengaruh dan jatuh ke dalam dosa. Nah, coba kita ingat-ingat nih kisah Lot dan keluarganya. Tuhan mengirimkan malaikat untuk memanggil mereka keluar dari kota itu, karena sebentar lagi kota itu akan dihanguskan oleh api dari langit, sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, Dok, di sini kayaknya gue seperti memikirkan bahwa cara-cara Tuhan itu ya begitu luar biasa gitu, Dok. Nah, benar banget tuh, Bray. Tapi ada satu hal yang sangat perlu untuk kita renungkan bersama dengan teman-teman di rumah nih, yaitu apakah kita selalu mendengar bisikan Tuhan ketika Ia menyuruh kita untuk menghindar dari dosa, atau menyuruh kita untuk bertobat dan keluar dari kebiasaan yang salah dari kita. Dan juga apakah telinga kita selalu peka ketika mendengarkan bisikan Roh Kudus. Nah teman-teman, ini yang sangat penting untuk kita renungkan bersama di setiap hari. Nah benar banget tuh. Pelajaran kali ini seperti sebuah pelajaran yang sangat luar biasa, karena kita berbicara tentang sebuah perkara yang bukan lucu. Ya, betul Dok. Kita berbicara tentang nasib hidup manusia. Apakah dia berada di dalam Tuhan atau mengikuti jalan setan? Nah, kita akan membahas semuanya di sini bersama aku di sini, Brian Geraldo dari Jemaat Romangun. Brian Tambunan dari Jemaat Jamrut, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah teman-teman, sepanjang trial ini tema besarnya yaitu sebelum dan sesudah. Dan kita sudah masuk di pelajaran ke-9 dengan judul Bukan Perkara Lucu. Jika kita lihat, ayat intinya terdapat di dalam Kejadian 19 ayat 14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ada sebuah kutipan yang terdapat dalam Alfa dan Omega Jilid 1 halaman 185. Isinya, penebus dunia ini menyatakan bahwa ada dosa-dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa untuk Sodom dan Gomora telah dibinasakan. Mereka yang mendengar panggilan Injil yang mengajak orang berdosa untuk bertobat dan tidak mempedulikannya adalah lebih bersalah kepada Allah daripada penduduk yang ada di padang Sodom. Dan lebih besar lagi adalah dosa mereka yang mengaku kenal Allah dan menurut hukum-hukumnya, tetapi mereka menyangkal Kristus dalam tabiat serta hidup mereka sehari-hari. Dok, sebelum kita berdiskusi lagi nih, gue ingin membacakan sebuah kutipan dari Dietrich Bonhoeffer, pendeta Lutheran dan ahli teologi dari Jerman pada abad ke-20. Satu tindakan penurutan lebih baik dari ribuan khotbah. Nah, bener banget. Dan ada juga nih dari seorang ahli filsafat Roma abad ke-1 yang namanya Seneca. Dia bilang, langkah pertama dalam keselamatan seseorang adalah menyadari dosa mereka. Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih, nama Sodom dan Gomora bukanlah nama sesungguhnya dari kota yang Tuhan hancurkan dalam Kejadian 19. Sayangnya, nama yang sesungguhnya dari Sodom dan Gomora tidak dilestarikan. Nama Sodom berasal dari bahasa Ibrani, Esdom tulisannya, yang artinya terbakar.
Gomora berasal dari bahasa Ibrani Amora yang artinya puing-puing kehancuran. Ini merupakan nama yang ditujukan kepada tempat setelah terjadi bencana yang bukan nama sesungguhnya dari tempat itu. Nah, ada satu nih yang menarik perhatian gua. Apa tuh, Dok? Yaitu ketika Lot mengizinkan kedua orang asing itu untuk masuk dan beristirahat di rumah mereka, di mana kita tahu orang-orang itu adalah para malaikat yang diutus untuk memberitahu Lot dan keluarganya. Aku jadi ingat ayat di Alkitab yang mengatakan jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Yang terus dalam Ibrani 13 ayat 2. Nah, ada juga nih, Do, dari Alkitab mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari Roma 12 ayat 2. Nah, dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan nih, Bray, gue tuh ngerasa seperti mengatakan bahwa berbuat baik itu harus kepada siapapun, dan harus sama semua orang. Kita tidak tahu gitu, mungkin orang tersebut adalah kiriman Allah untuk menguji iman kita, kan kita nggak tahu. Nah, makanya, Dok, oleh sebab itu berbuat baiklah kapanpun itu dan dimanapun itu, dan ingat jangan pernah berkompromi dengan yang namanya dosa. Nah, Bray dan juga teman-teman di rumah, gue mau tahu dong pendapat dari kita semua tentang apa yang ditulis di buku kita, yaitu di segmen di bagian apakah pendapatmu. Boleh. Berarti dulu soalnya ya. Jika malapetaka terjadi di kota kamu, Jakarta berarti ini. Oke. Nilailah peringatan berikut dari prioritas yang paling kamu utamakan hingga yang prioritas yang paling terakhir. 1 yang paling utama dan 5 yang paling akhir. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Saya ingin ibu dan ayah saya diperingatkan. Ini lo bakal taruh di nomor berapa, Bray? Maksudnya diperingatkan tuh kayak gimana tuh, Dok? Jadi kayak diperingatkan kalau kota ini udah biasa gitu. Sama seperti malaikat yang di itu. Sama seperti malaikat. Kayak ini satu sih. Jadi orang tua, keluarga lah. Iya, Keluarga family first. Family first. Oke. Yang kedua, saya ingin teman-teman saya diperingatkan. 2. Ya, habis family, teman. Friends. Ya, benar. Nah ini nih, saya ingin binatang peliharaan saya diperingatkan. Karena gue nggak punya ya, jadi tidak relate. Mungkin 5. Jadi mungkin 5. Iya, karena tidak relate. Dan ya, masa dia diperingatkan? Paling jawabannya cuma Oke, yang keempat, saya ingin seseorang memperingatkan saya. Ini pasti lo nyesel kan taruh first family di pertama. Ini yes juga sih. Ini kayak ini nggak usah lagi ya tapi masih mau berubah jawaban? Masih ada waktu sih. Mungkin gue 3 kali ya. Ini ketiga kali ya. Iya. Jadi habis apa keluarga, teman, diperingatkan. Terus kita diperingatkan. Yeah. Sebenarnya harusnya kita peringatan diri kita sendiri dong. Maksudnya diri kita sendiri dulu dong. Harusnya. Cuma gue ada salah pilih nih. Oke, berarti gue yang keempat ini 1 ya. Kayak gue dijebak. Nah, yang terakhir lah saya ingin kota saya diperingatkan. 4 sih, kayak apa sih kota buat apa gitu. Terlalu banyak lah kota itu. Kota banyak gitu ya. Skala itu terlalu besar lah untuk kita peringatkan. Untuk kita peringatkan. Ya, nih Dok, kayaknya lebih baik kita diskusikan aja nih bersama Pak Pendeta. Namun seperti biasa harus ada yang dipahami ya dari pendapat kita ini. Nah, nanti tinggal tunggu aja nih Pak Pendetanya. Oke, teman-teman, kita akan berdiskusi lagi bersama dengan Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Bersama kita semua di sini dan juga Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Bapak ya, sehat. Baik, Pendeta. Puji Tuhan. Nah Dok, kita langsung aja nih ya ke pertanyaan. Karena gue tuh udah gak sabar banget dengan diskusi pelajaran kita nih. Tapi gue buka pertanyaan ya? Boleh. Oke. Nah Pak Pendeta, untuk pertanyaan yang pertama yang aku ingin tanyakan ke Pak Pendeta adalah kenapa calon menantu dari Lot itu bisa gak percaya sama omongannya Lot? Iya, kita harus kembali kepada pelajaran yang lalu. Kita coba belajar mengenai Abraham, kemudian dilanjutin kemarin pelajaran mengenai Ishak, ya. Maka kita kembali lagi
mengenai saudaranya yaitu Lot. Ya, dan jangan lupa Lot ini kan orang yang memang tadinya tidak begitu ini dengan Abraham, kemudian dia bersama-sama dengan Abraham, kemudian juga dalam kehidupannya akhirnya mereka berpisah, kalau ceritanya ya, mereka berpisah, mereka lebih memilih untuk tinggal di Sodom dan Gomora dibandingkan dengan tempat lainnya yang pada waktu itu memang kota itu kota besar ya dalam segala kehidupan pada saat itu. Nah, kenapa menantunya tidak mau percaya padanya? Karena memang kehidupan pada waktu itu kan begitu menyenangkan di kota besar ya, segala sesuatu lihat, segala kejahatan ada di sana ya. Jadi pada waktu diberitahukan seolah-olah ini benar nggak sih gitu ya, katanya ini benar nggak, enggak lah gitu kan, sehingga mereka mau untuk menolak dengan prinsip bahwa ini enak kok tinggal di kota ini, nggak ada apa-apa. Walaupun sebenarnya itu kejahatan yang luar biasa, tapi mereka anggap tuh hal ya namanya kota besar logis lah, biasa lah gitu ya. Tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah berada di dalam lingkungan seperti demikian. Oh, apakah bisa disamakan dengan situasi zamannya Nuh juga, Pak Pendeta? Zaman sekarang? Enggak, maksudnya yang di Sodom dan Gomora ke zamannya Nuh. Iya, ke zamannya Nuh kan juga merasa bahwa oke, semuanya aman, nggak mungkin, padahal kita sudah belajar yang lalu, akhirnya jadi juga hujan gitu kan. Jadi ini juga mereka rasa bahwa mana mungkin lah, siapa sih yang ini sebenarnya ngapain lari? Ini kan lari tiba-tiba yang bukan ada ayo kita siap-siap bulan depan kita akan pergi ya, bulan depan kita akan disiapin semuanya, kan tidak demikian. Ini begitu datang tamu, saya tinggal diketok-ketok, ayo semua pergi. Kan gitu ininya. Jadi cepat sekali dia punya pergerakan pada saat itu. Nah, Bapak Pendeta, aku boleh nambah sedikit, Pendeta? Iya. Mungkin yang aku pikirin kenapa bakal menantu mereka juga nggak percaya, karena ya mungkin mereka juga tidak mengenal adanya Tuhan, Pendeta. Iya, itu bisa hal lain di dalamnya yang membuat juga mereka begitu kebiasaan mereka itu dibandingkan dengan kebiasaan Lot dengan anak-anaknya. Nah, Pendeta, aku ingin bertanya, Pak Pendeta. Jika kita di Pendeta tinggal di sekitar orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Nah, habis itu orang itu tidak pernah menjadi pilihan yang bijaksana, tidak pernah di hidup itu tidak pernah membuat pilihan yang bijaksana. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan jika kita berada dalam kondisi seperti ini, Pendeta? Iya, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi-kondisi yang memang kita lihat kok ini nggak bagus ya. Tapi kan sering lebih condong adalah kita akhirnya menganggap biasa, itu yang bahaya. Ya, misalnya gini, dulu kalau orang melakukan kejahatan, ya anak melawan orang tua, dulu kan dianggap wah itu kejahatan luar biasa, gitu ya, kejahatan luar biasa. Kemudian ini kok nggak bagus. Sekarang hanya karena utang sedikit aja atau warisan belum dibagi saja bawa ke pengadilan orang tua. Ya, nikahnya bawa ke sini. Jadi kita anggap tuh hal yang biasa. Jadi kadang-kadang dalam lingkungan yang biasa ini kita harusnya peka kita. Kita harus tetap pada tujuan kita semula. Kita harus tetap pada keadaan kita semula, bahwa kalau ini tidak baik ya tetap ini tidak baik. Jangan coba-coba mengatakan atau berkompromi untuk mengatakan ya namanya juga udah keadaan begini ya sudahlah. Atau tidak begitu ya. Tapi jangan juga menghakimi ya. Iya. Jangan juga menghakimi jadinya gitu. Nah, ini aku mau nanya untuk kita semua nih, untuk Pak Pendeta juga, Brian juga di sini. Saat ini kita di posisi di Sodom dan Gomora sama seperti Lot, apakah kita bersedia untuk meninggalkan segala sesuatu agar dapat diselamatkan oleh Tuhan? Gimana, Brian? Apakah kita bersedia untuk meninggalkan segala sesuatu agar dapat diselamatkan oleh Allah? Gitu ya. Ya, seharusnya bersedia sih. Seharusnya. Cuman kan, ya kalau menurut gue gimana supaya kita bersedia, ya mungkin ya lebih mengenal kepada Allah, supaya kita tahu nih
kita bakal bersedia atau enggak gitu. Ya contoh kayak Nuh, kayak gitu. Dia lebih memilih untuk menurut sama Tuhan karena dia kenal sama Tuhan. Iya, dan makanya dia bersedia gitu. Bagaimana Pak Pendeta? Iya. Situasi kondisi pada saat itu kan segala sesuatunya kejahatan itu seperti bukan kejahatan lagi. Gitu. Kalau kita baca lebih jauh dari pena Ilham kan mengatakan, jadi pada waktu masuk dua orang ini ke kota, itu kan kota ya, nggak seperti sekarang misalnya dari mana aja bisa masuk. Jadi begitu masuk ya, Lot itu sudah lihat, wah ini orang asing ini, gitu ya. Makanya dia cepet-cepet samperin. Jadi dia yang mendatangi orang asing tersebut karena dia tahu nih kotanya jahat sekali, ya kotanya jahat sekali. Jadi karena kotanya jahat sekali maka dia coba ini, dan dikatakan lebih jauh sebenarnya dia itu tidak misalnya dari sini ke sana gitu ya, dia perginya kemudian dia jemput di sana kemudian dia balik, enggak gitu. Dia ke sana, dari sana dia muter dulu. Jadi dibawa muter ini, tapi bawa muter supaya orang nggak tahu bahwa itu ke rumah dia. Jadi dibawa muter baru masuk ke rumahnya dengan harapan bisa tinggal dulu satu malam ini, entah apapun, besok bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Jadi dia ingin menyelamatkan dua orang itu. Nah, Pak Pendeta, aku mau bertanya Pak Pendeta. Kan tadi waktu dibaca di sekelas saya dibilang kalau orang yang mendengar panggilan Injil yang mengajak orang berdosa untuk bertobat tapi tidak memperhatikannya adalah lebih bersalah kepada Allah daripada penduduk yang ada di padang Sodom. Nah, kenapa sih pemerintah bisa begitu? Padahal kan kalau kita lihat secara logis, orang-orang Sodom ini kan udah melakukan kejahatan yang lebih parah gitu daripada orang yang sudah mendengarkan firman Allah tetapi ya walaupun salahnya itu mengabaikannya gitu, Pendeta. Iya, itu pasti karena kan kita diminta kasih tahu. Jadi kalau teman kita salah kemudian kita diam saja juga kan nggak boleh. Sedangkan peraturan dunia saja gitu ya, ada orang yang salah misalnya kemudian kita sembunyikan, kita juga kena. Itu masih peraturan dunia ya. Jadi kita juga harus kasih tahu ini memang salah, kamu harus berbalik, kamu harus mengakui kesalahanmu, kamu harus melakukan hal lain supaya tidak menjadi satu kebiasaan bagi kehidupannya. Ya. Oke, mungkin tambahin pertanyaan gue tadi ya. Mungkin ingin menambahkan pertanyaan saya tadi, pemerintah, gimana kita supaya memperingatkan kepada orang-orang yang mungkin cenderung lebih melakukan kejahatan supaya mereka itu menyadarinya dan tidak menganggap kalau teguran kita itu merupakan sebuah penghakiman gitu, Pak. Menegur tanpa menghakimi lah. Ya, gitu. Iya, memang menegur tanpa menghakimi itu hal yang kayak suka sulit. 11-12. Jadi kita harus kasih tahu teman kita untuk menyadarkan dia bahwa itu tidak baik, tapi di lain pihak juga jangan sampai kita juga akhirnya menghakimi, bahkan mungkin berantem itu nggak bagus loh, malah jadi kita berantem dengan dia. Iya, dibandingkan. Tapi tetap harus kita sampaikan dengan baik sampai orang itu mengerti, oh iya memang gue salah ya, memang saya salah, memang ini nggak baik dan apa yang saya lakukan ini tidak baik gitu. Ya udah. Mungkin aku mau nanya suatu pertanyaan menarik Pak Pendeta dari hari Kamis. Jadi kan kita sama-sama ketahui lah kalau kita ngebahas Sodom dan Gomora, tema yang paling kuat itu adalah permasalahan moralitas seksual. Laki-laki dari kota datang ke rumah Lot untuk melakukan hubungan seks dengan tamunya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah Tuhan mengasihi orang yang melakukan dosa seksual? Iya, apakah Tuhan mengasihi orang yang dosa? Tentu saja Tuhan mengasihi semua orang, ya, semua orang. Tapi permasalahannya itu adalah bahwa sebelumnya tadi saya katakan itu masalah dosa seksual secara khusus seperti LGBT seperti gitu ya. Itu kan sudah ada zaman Lot dan Alkitab. Jadi pada waktu masuk sudah dilihat, oh ini tamu, ya. Itu sebabkan dia putar jalan, tidak jalan balik lurus gitu lagi, supaya orang nggak tahu bahwa nginap di rumahnya. Tapi tetap aja orang tahu kan. Ini ada tamu yang memang ini yang bisa nikahnya dan kita tahu Lot kan sampai bilang kan, ini ada anak saya nih.
mau nggak dengan kamu? Kan mereka nolak kan, mereka menolak. Jadi kejahatan seksual itu begitu parah. Dan setan selalu menggunakan itu. Ya, kalau kita lihat data baik dunia maupun Indonesia, itu kejahatan seksual itu tinggi dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Jadi Allah sebenarnya mengasihi orang yang berdosa, dosa apapun itu, tapi Allah tidak suka dengan dosa tersebut. Ya, tapi dosanya dia jadi Allah menunggu kita untuk kita berbalik kepada Dia. Jadi sebenarnya sama aja kayak dosa-dosa yang lain ya Pak Pendeta. Iya. Bisa dibilang ya. Kita tetap disayang sama Tuhan, tapi dosanya ini yang harus kita hapuskan. Oke. Mungkin Brian yang pertanyaan terakhir. Udah cukup dari pertanyaan. Oke, berarti dengan demikian saya menyatakan bahwa diskusi ini udah berakhir lah Pak Pendeta ya. Mungkin Pak Pendeta Benny bisa kasih 1 atau 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya dan menguatkan iman kita semua, dan kita pun dapat lebih bertumbuh lagi bersama dengan Yesus. Iya, kepada semua sahabat-sahabat Cornerstone dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita bagian sebenarnya bukan perkara lucu, adalah keselamatan itu bukan perkara lucu. Ya, keselamatan itu bukanlah perkara yang membuat hal yang bisa kita ketawakan, kita sepelekan, tidak. Ya, dosa apapun itu, khusus dalam pelajaran kita Sodom dan Gomora yang terkenal dengan dosa seksual, ya, harus memang ditinggalkan, harus memang tidak dilakukan lagi, dan kita berbalik kepada Tuhan. Soal keselamatan bukan perkara lucu. Keselamatan adalah tetap keselamatan. Mari kita kerjakan keselamatan kita dengan lebih setia kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan dengan baik, maka kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada saat ini Tuhan telah mengingatkan kami dengan pelajaran kami mengenai Lot, khususnya Sodom dan Gomora. Kami terima kasih pelajaran yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk kami selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Memberkati orang-orang muda dimanapun mereka berada, biarlah mereka senang dan suka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka dengan setia menyelidiki dan mempelajari firman Tuhan melalui Alkitab dengan baik. Bagi orang muda, Tuhan berikan selalu kesehatan, jauhkan dari segala penyakit. Yang sakit juga pada saat ini, Tuhan berikan kesembuhan. Dan yang dalam kesusahan, mereka berseru pada Tuhan. Tuhan kiranya boleh menjawab seruan-seruan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Wah, luar biasa ya pelajaran kita sahabat hari ini. Iya Dok, benar. Oke, teman-teman, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan juga Pak Pendeta Benny sudah berakhir. Terima kasih ya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Ya. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.